Wanita tua mencicipi hanya satu teguk sup merpati yang dibuat oleh wanita itu. Dan dia terkejut karena rasanya persis seperti sup yang biasa dibuat oleh anaknya. Teguk itu membangkitkan kenangan masa lalunya, tetapi dia menahan diri. Dia segera bertanya siapa yang mengajarinya memasak. Wanita itu menjawab bahwa suaminya yang mengajarkannya. Wanita tua merasa kecewa karena nama suami itu tidak cocok dengan nama anaknya yang hilang. Meski begitu, wanita itu lulus penilaian. Tidak ada yang tahu bahwa suaminya sebenarnya adalah anak yang hilang yang telah lama dicari wanita tua itu. Anak lelaki itu, William, secara keliru diadopsi oleh sebuah keluarga. Dan ketika anak yang sebenarnya kembali, anak muda itu takut bahwa suami angkat akan mengambil bagian dari warisannya. Jadi, dia menjebaknya, dan dia masuk penjara. Sebelum pergi ke penjara, dia memberikan istrinya sebuah liontin giok, dan menyuruhnya memakainya jika menghadapi masalah. Tetapi dia tidak ingin meninggalkannya. Untuk membersihkan namanya, dia bekerja di beberapa pekerjaan. Tetapi uangnya tidak cukup. Putus asa, dia pergi ke rumah sakit untuk menjual darahnya. Melihat kondisinya, dokter memberitahunya bahwa sebuah rumah tangga kaya di kota sedang mencari pekerja dan bayarnya bagus. Dia memutuskan untuk mencoba, dan menyembunyikan kehamilannya untuk pekerjaan itu. Dia ingat bahwa firma hukum menuntut pembayaran, jadi dia meminta uang muka dari wanita tua itu. Wanita tua marah dan berkata bahwa dia tidak sopan, dan jika bertanya lagi, dia akan dipecat. Wanita itu tetap diam. Di malam hari, pembantu membangunkannya dan mengatakan bahwa wanita tua itu bermimpi buruk, dan ingin dia menenangkannya. Wanita itu menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan suaminya. Wanita tua pun tenang. Di pagi hari, dia bangun dengan tidur yang tenang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dan dalam suasana hati yang baik, dia memberinya bonus dan menyuruhnya membuat kue untuk ulang tahun putranya. Pembantu itu merasa iri dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Wanita itu membuat kue mangga, yang merupakan favorit anak lelaki itu. Setelah makan malam, pembantu berkata bahwa wanita tua tidak lapar, dan dia bisa makan kue itu. Wanita itu senang karena hari itu juga adalah ulang tahun suaminya. Dia memotong sepotong kue dan merayakannya dengan diam di depannya. Saat itu, pembantu membawa wanita tua, yang melihatnya sedang makan kue. Dia mengira wanita itu merusak makanan putranya dan mengambil cambuk. Pembantu itu memberitahu bahwa wanita itu sedang hamil. Wanita tua semakin marah. Wanita itu jatuh berlutut, memohon agar tidak dipecat, mengatakan bahwa suaminya di penjara dan dia membutuhkan uang untuk pengacara. Wanita tua menolak dan memerintahkan agar dia dikeluarkan. Setelah kehilangan pekerjaannya, dia memutuskan untuk menjual rumah yang dia warisi dari keluarganya. Saat kembali, dia menemukan pamannya dan bibinya tinggal di sana. Mereka mengatakan bahwa karena dia sudah menikah, dia bukan bagian dari keluarga, dan rumah itu milik mereka. Dia bertanya apakah dia bisa menjual rumah itu sementara menggunakan liontin giok sebagai jaminan. Tetapi liontinnya hilang. Sementara itu, wanita tua menemukan liontin itu di lantai dan mengenalinya. Dia memerintahkan kamera diperiksa dan menemukan bahwa itu milik wanita yang sama. Wanita tua menyadari bahwa dia adalah menantunya dan mengirim orang untuk mencarinya. Sementara itu, pamannya dan bibinya memutuskan untuk menjualnya kepada seorang pria tua. Wanita itu mencoba melarikan diri dengan obeng, tetapi dia ditampar dan jatuh. Mereka menyeretnya ke arah sebuah ruangan. Dalam perjuangan itu, dia jatuh ke tanah dan mulai berdarah. Bibinya senang, berpikir wanita itu akhirnya akan menerima nasibnya. Mereka menguncinya di dalam kamar. Ketika kondisinya semakin memburuk, wanita tua sampai di rumah dan bertanya di mana dia. Paman mengatakan bahwa dia belum datang. Dia mencoba menghentikan wanita tua, tetapi darah mengalir dari bawah pintu. Wanita tua melihat ini dan menyadari mungkin ada seseorang di dalam.